Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Miftahul Jannah Salwa Umah akan memaparkan tentang protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten. Nah, saat di rumah, sebelum santri datang ke pondok pesantren, santri wajib melakukan karantina mandiri minimal 14 hari, kemudian membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua bahwa santri telah melakukan karantina mandiri secara patuh. Saat karantina mandiri, santri wajib melakukan pengecekan kesehatan pribadi. Jika ada keluhan seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, ataupun demam, atau ada keluhan yang lain, atau jika santri mengetahui ada keluarga atau kerabat dekat yang tertular COVID-19, atau jika santri berasal dari daerah dengan angka penularan COVID yang masih sangat tinggi, dipersilakan untuk memilih pembelajaran secara online terlebih dahulu. Namun, jika santri yakin untuk memilih secara offline, maka berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu membawa alat makan pribadi, karena tidak diperkenankan untuk saling meminjam, seperti piring, gelas, sendok, tempat minum, juga membawa alat ibadah pribadi, seperti mukena, sajadah, pecis, karena nanti juga tidak boleh saling meminjam, dan sebaiknya harus sering dicuci. Jangan lupa membawa suplemen pribadi, seperti vitamin C, habatus sauda, ataupun madu, atau bisa juga suplemen kesehatan yang lain. Juga, bawalah masker dalam jumlah yang cukup, beri nama di bagian pipi, serta bawa hand sanitizer. Setelah itu, jangan lupa membawa 1 set alat ganti, berupa pakaian, juga alat mandi, karena nanti sebelum memasuki asrama, santri wajib membersihkan dirinya terlebih dahulu. Yaitu protokol kesehatan saat pemberangkatan. Santri wajib menggunakan kendaraan pribadi, kecuali pesawat ya. Kemudian saat pengantaran oleh wali santri, santri tidak boleh mampir-mampir terlebih dahulu, apalagi ke keramaian. Langsung ke pondok dan nanti pengantar hanya boleh sampai di gerbang. Setelah itu langsung pulang dan tidak boleh ada mobil yang masuk ke lingkungan pesantren. Kemudian saat sampai, santri akan dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu. Santri mencuci tangan di tempat yang disediakan, kemudian barang-barang santri akan disemprot dengan desinfektan. Kemudian santri menyerahkan surat pernyataan sudah melakukan karantina mandiri. Setelah itu santri wajib membersihkan dirinya di tempat yang sudah disediakan dengan 1 set alat ganti yang sudah 1 set baju ganti yang sudah dibawa terlebih dahulu. Protokol kesehatan yang ketiga yaitu saat di asrama. Setelah santri membersihkan dirinya, sudah mandi, kemudian santri akan diatur tempat tidurnya. Dan dilarang bertukar-tukar tempat tidur ya, dilarang juga untuk saling meminjam barang. Kemudian santri tidak boleh main ke kamar santri yang lain dan harus meminimalisir ngobrol terlebih dahulu jika tidak perlu. Kemudian tetap menjaga jarak sekalipun itu di asrama atau di kamar. Dan selama masa pandemi belum berakhir, wali santri tidak boleh menjenguk dan juga santri tidak boleh izin keluar dari pondok pesantren. Nanti akan ada pengecekan kesehatan secara berkala harian untuk memastikan saat di asrama santri dalam keadaan yang fit. Keempat adalah protokol kesehatan saat kegiatan pembelajaran di kelas. Santri saat akan melakukan pembelajaran harus memastikan dirinya sehat. Kemudian nanti akan ada pengecekan suhu secara berkala sebelum masuk ke dalam kelas. Dan jangan lupa perhatikan kebersihan kelas ya, jalankan piket rutinnya. Kemudian nanti saat masuk ke dalam kelas, sudah ditata meja dan kursinya sehingga tetap bisa menjaga jarak. Santri tetap menggunakan masker ya, dan Ustadz akan mengenakan face shield. Kemudian selama masa pembelajaran di kelas, santri jika ingin izin keluar kelas, wajib izin kepada Ustadz. Juga jangan lupa tetap jaga cuci tangan ya. Nah, yaitu protokol saat kegiatan tahfidz. Nanti akan ditentukan tempat-tempat yang dapat digunakan untuk halaqah tahfidz
Kemudian sudah diberi alas yang bersih, tetap jaga jarak, tetap gunakan masker, dan muhafis akan menggunakan face shield. Dan jangan lupa tetap biasakan cuci tangan, dan jika bersin ataupun batuk, tutup dengan siku ya. Yang keenam, protokol kesehatan selama beribadah di masjid. Santri wajib memastikan dirinya dalam keadaan yang sehat. Jika ada keluhan sakit, maka jangan ke masjid terlebih dahulu. Gunakan alat ibadah masing-masing ya, tidak boleh saling pinjam, dan usahakan sudah cuci tangan dan wudhu di asrama, sehingga tidak terlalu ramai mengantri di tempat wudhu masjid. Kemudian gunakan soft yang sudah disediakan, karena sudah diatur jaraknya. Dan jangan terlalu sering menyentuh muka ya. Yang ketujuh, protokol saat makan. Jadwal makan nanti sudah akan diatur oleh ustadz ataupun ustadzah, akan diatur secara bergilir sehingga tidak terlalu ramai. Tempat juga sudah diatur agar tetap physical distancing, dan nanti usahakan makan tidak berhadapan ya. Sudah cuci tangan, dan setelah itu cuci alat makannya sendiri-sendiri. Segerakan waktu makannya dan segerakan supaya cepat selesai ya. Jangan hindari makan sayur ataupun buah. Habiskan yang disediakan, dan jangan lupa konsumsi suplemennya ya. Konsumsi air putih yang cukup juga. Terakhir yaitu protokol kesehatan secara umum. Santri tetap harus menjaga kesehatannya dengan berolahraga rutin. Kalau bisa minimal 3 kali dalam seminggu, minimal 30 menit. Jika memungkinkan, terpapar matahari supaya imunitas tubuh lebih baik. Kemudian tetap jaga kebersihan dengan mencuci tangan 7 langkah, karena 7 langkah tersebut memastikan seluruh bagian tangan tersapu oleh sabun dan air ya. Kemudian jika tidak ada sabun, maka gunakan hand sanitizer. Namun maksimal kalau bisa hanya 5 kali saja, kemudian setelah itu gunakan sabun. Gitu. Kemudian tetap jaga pola makan dan jaga pola tidur. Jaga agar ruangan, baik itu asrama maupun ruangan kelas, tetap dalam kondisi yang bersih ya, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian pesan terakhirnya adalah tetap semangat menuntut ilmu, tetap berdoa semoga tidak ada santri maupun ustadz-ustadzah yang tertular COVID-19. Semoga langkah teman-teman dalam bersemangat menuntut ilmu dan juga menjaga seluruh protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dapat menjadi sarana yang memudahkan teman-teman masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.